Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana rahmatan lil alamin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa zuyyina fihi bi lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, tokoh agama, nakusu bikri, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid 3, dan sekaligus juga yang saya muliakan rekan-rekan dari komunitas FLC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan berkumpul di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaat Allahumma dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa perjalanan kita pada siang hari ini kita berada di 10 hari kedua di bulan Ramadan, di mana 10 hari pertama penuh dengan perjuangan kita menyelesaikannya, dan kita masuk di dalam season yang kedua, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 19 kita harus memperjuangkan, karena pahalanya insya Allah lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Perlu kita ingat bersama bahwa puasa di bulan Ramadan itu tujuan yang pertama adalah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuan dari Ramadan itu kita mengharapkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita mengharapkan itsqum minan nar, kita dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu kita harus bisa mengetahui Ramadan itu apa, kemudian sejak kapan Ramadan itu oleh Allah diperintahkan bagi kita, di mana Ramadan itu mempunyai arti adalah pembakaran. Kemudian dinamakan pembakaran oleh Allah, tujuannya adalah nafsu kita agar dibakar. Artinya nafsu kita dikekang, nafsu kita tidak diberikan kebebasan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, di mana pada awal pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang namanya Nabi Allah Adam. Sebelumnya Allah menciptakan makhluk yaitu akal dan pikiran. Sebelum akal dan pikiran ini dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Adam, akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya aqlu man anta wa man ana ya aqlu, akal siapa engkau dan siapa saya? Apa jawaban akal? Anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Ini kata akal. Kemudian yang kedua, nafsu dipanggil oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana ya nafsu. Nafsu menjawab anta wa ana. Kamu siapa nafsu dan saya siapa? Nafsu jawab kamu saya. Berarti nafsu sombong. Akhirnya kesombongan nafsu itulah oleh Allah, nafsu dihukum oleh Allah di nerakanya Allah selama 100 tahun lamanya. Selama 100 tahun itu nafsu menjalani hukuman di dalam api neraka jahanam. Setelah 100 tahun diangkat nafsu itu, ditanya lagi oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana, ya nafsu siapa engkau dan siapa saya? Apa jawaban nafsu? Sama seperti semula yang pertama kali, nafsu masih sombong.
dihukum lagi 100 tahun tidak diberikan makan dan minum. Akhirnya tidak nyampe 100 tahun nafsu bertobat kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, anta Rabbi wa ana abdukal asyik, kata nafsu. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu yang sombong. Kemudian dipanggillah nafsu itu dengan akal di hadapan Allah. Wahai kalian berdua, masuklah kalian ke dalam jasadnya Nabi Adam, akal dan nafsu. Jika jasadnya Nabi Adam itu dikuasai oleh nafsu, maka tempatnya adalah di neraka. Kemudian apabila anak Adam itu atau Nabi Allah Adam itu mampu menguasai nafsunya, maka tempatnya adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itulah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebelum Nabi Muhammad, sebelum para rasul itu, puasa itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu beruntunglah manusia itu yang mampu menguasai hawa nafsunya. Makanya di dalam jasad kita ini ada dua makhluk yang menyetir kita. Yang pertama itu adalah akal, kemudian yang kedua adalah nafsu. Makanya tipe manusia itu ada manusia itu akalnya sempurna, ada nafsunya tidak sempurna. Ada nafsunya itu sempurna, akalnya tidak sempurna. Suatu contoh, misalkan manusia akalnya sempurna, nafsunya itu mati. Kan ada seperti itu ya, nafsunya mati, akalnya hidup. Contoh yang paling kecil, kadang-kadang kalau nafsunya mati, itu bisa kita lihat bahwa orang itu tak akan pernah kawin-kawin. Berarti nafsunya di sini kawin semuanya. Alhamdulillah. Berarti masih kurang. Ada juga yang nafsunya itu luar biasa, kemudian akalnya itu mati. Nah, akal yang mati itu, nafsunya hidup itu adalah manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu. Artinya dia berjalan di atas muka bumi ini kehendak nafsunya, bukan kehendak akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ada juga manusia itu akalnya mati, juga nafsunya mati, sama dengan orang gila. Maka oleh sebab itu beruntunglah kita yang nafsunya dihidupkan oleh Allah, akalnya juga dihidupkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu. Maka oleh sebab itu satu-satunya cara kita bersyukur atas akal yang hidup ini, kemudian nafsu yang hidup ini, yaitu kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus ingat puasa yang bagaimana. Kadang-kadang kita puasa itu hanya mencegah dari makan dan minum saja, akan tetapi pahala daripada puasa itu tidak kita jaga. Suatu contoh, kalau di zaman dahulu sebelum adanya teknologi canggih, sebelum adanya gadget, mungkin puasa kita itu akan batal, yaitu dengan lisan. Tapi sekarang puasa itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan mata pahala puasa itu gugur, akan tetapi dengan tangan juga pahala puasa kita itu bisa gugur. Contohnya kita buka HP, tangan kita seperti ini. Yang dibuka itu hal-hal yang tidak bermanfaat, artis yang cantik-cantik yang kita buka, ya. Kemudian orang-orang yang berpakaian tak senonoh yang kita buka. Itu tangan kita juga bisa membatalkan pahala puasa. Itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian di bulan puasa ini juga kita dilatih oleh Allah untuk berjiwa sosial. Jadi yang dilakukan rekan-rekan sekarang ini adalah rekan-rekan melakukan jiwa sosial, yaitu memberikan bantuan kemana-mana. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilancarkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nantinya bukan hanya 10 orang, 20 orang, akan tetapi bisa bertambah. Amin. Orang yang berjiwa sosial itu lebih banyak.
Amin. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amin. Yang namanya kita menolong dalam kebaikan, insya Allah akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada contoh di bulan Ramadan ini kita puasa itu menahan lapar. Artinya apa? Itulah yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, sama seperti kita waktu lapar di siang hari. Jadi itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya, yang membutuhkan dan memerlukan uluran tangan kita. Jadi alangkah beruntungnya orang yang mampu mengulurkan tangannya untuk memberikan keringanan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Insya Allah kelompok ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kegiatan seperti ini dilakukan di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang lain, insya Allah nanti kegiatan ini akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengharapkan kepada kawan-kawan semuanya, komunitas semuanya, marilah kita selalu berbagi, karena berbagi itu adalah termasuk ciri-ciri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan hadir di tengah-tengah kita agar kita melatih berjiwa sosial, kita saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi jangan salah arti, biasanya banyak salah arti. Oh, saya tidak puasa, saya kasih makan orang yang puasa saja. Salah ya. Artinya apa? Artinya pahala yang diberikan dari memberikan makanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu sama dengan orang melaksanakan ibadah puasa. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada 4 perkara manusia itu dirindukan oleh surga. Surga itu sangat rindu terhadap orang, terhadap 4 golongan, sama dengan kita. Kalau istri kita ingin rindu dengan kita, tentunya kita harus tahu umpannya, kan seperti itu. Istri kita lebih sayang dengan kita harus tahu umpannya. Di antara umpannya apa? Kasih duit, kan gitu ya. Artinya malam dijaga, siang jangan ditinggalin, kan gitu. Sama juga surga itu merindukan kita. Ada 4 yang dirindukan oleh surga. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua hafidhul lisan, orang yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga muqimil jihad, orang yang memberikan bantuan atau makanan terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Itu adalah golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan komunitas ini oleh Allah Subhanahu wa taala dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena walaupun tak bekerja ini detik semua, karena di bulan Ramadan biasanya jam 3 ini waktunya tidur biasanya. Kalau saya jam 3 itu tidur, bangunnya itu jam 5 biasanya. Jadi sekarang kita ngumpul di sini. Mudah-mudahan ngumpulnya kita nanti kita berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.